Ada peribahasa yang mengatakan, kesombongan adalah selubung rapuh yang menutupi ketakutan. Peribahasa ini bukan sekadar mitos, melainkan kerap terjadi dalam kehidupan manusia, termasuk para petinggi Israel yang masih saja bersikap angkuh pasca kegagalannya menaklukkan Republik Islam Iran. Zionis memang dikenal sebagai negara yang suka mencari gara-gara. Pecahnya peperangan di Selat Hormuz antara Iran dan Amerika Serikat beberapa waktu lalu merupakan ulah Zionis yang terus memprovokasi. Kini, di saat Amerika dan Iran telah menyepakati kembali perdamaian, Israel justru tengah menyusun rencana operasi pembunuhan Mojtaba Khamenei. Operasi kali ini tidak mendapat dukungan penuh dari sang sekutu Amerika Serikat. Donald Trump menganggap Israel bagai duri dalam daging lantaran Zionis telah menjadi negara pembawa bencana paling besar. Sang presiden mulai meninggalkan Zionis berperang sendirian dengan mencabut hak sekutu istimewa terhadap Israel. Apa tanggapan Iran terkait operasi pembunuhan terhadap pemimpin tertinggi mereka? Brigjen Said Majid Ebnol Reza bersiaga penuh dan siap kembali berkonfrontasi melawan Zionis seandainya perang kembali pecah. Mampukah Israel memenangkan pertempuran tanpa bantuan Amerika Serikat? Cetak Gol coba merangkum, Israel cari gara-gara saat Iran dan Amerika Serikat berdamai sebagai berikut. Israel tantang perang besar, rilis operasi pembunuhan Mojtaba. Sikap tamak dan arogan nampaknya sudah mendarah daging di tubuh para petinggi Israel. Misi menaklukkan Iran dalam perang singkat di pertengahan Juni lalu dipastikan gagal total. Serangan rudal dan drone dari Korps Garda Revolusi telah melumpuhkan sebagian senjata Zionis. Setelah tumbang memalukan di tanah Persia, negeri Zionis langsung mencari target selanjutnya. Negara yang berpusat di Tel Aviv ini menantang kembali Republik Islam Iran dalam perang besar. Bersumber dari CNN Indonesia, Israel tengah menyiapkan operasi baru dengan menargetkan para petinggi Iran, termasuk membunuh Mojtaba Khamenei yang keberadaannya masih sangat rahasia. Berita ini sudah benar-benar terkonfirmasi dan keluar langsung dari mulut Israel Katz. Menteri Pertahanan Israel ini mengatakan Mojtaba harus segera dihabisi sekarang juga. Menurut Israel Katz, pemimpin tertinggi Iran ini adalah sosok teroris yang sangat berbahaya. Dengan menghabisi Mojtaba, Israel bisa leluasa untuk mengirimkan pasukan ke Teheran. Langkah selanjutnya adalah mengambil alih kepemimpinan sementara Iran. Dengan begitu, rencana negeri para mullah untuk memiliki senjata uranium dipastikan berakhir. Mojtaba sudah ditandai untuk dibunuh, ujar Israel Katz dikutip dari Fox News. Apa tanggapan Republik Islam Iran terkait rencana besar Israel membunuh pemimpin tertinggi mereka? Sampai dengan detik ini, Iran belum memberikan keterangan resmi terkait hal tersebut. Tetapi menurut informasi yang kami dapat, Republik Islam Iran tidak takut dengan ancaman tersebut. Korps Garda Revolusi Islam masih bersiaga penuh untuk menghadapi segala kemungkinan serangan. Brigjen Said Majid Ebnol Reza mengatakan rudal dan drone Iran kembali siap membombardir Tel Aviv. Ini disampaikan oleh Brigjen Said saat menelpon Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hassan Al Thani. Dalam percakapan tersebut, dia mengaku tidak percaya terhadap musuh termasuk Israel. Ebnol Reza menegaskan Iran tidak akan pernah melupakan pembunuhan para pemimpin mereka. Dia sudah belajar banyak dari kejadian perang bergejolak di bulan Maret kemarin. Nampaknya rencana pembunuhan Mojtaba telah memantik api kemarahan petinggi Iran. Korps Garda Revolusi seolah berani menantang kembali perang besar melawan Israel. Para ilmuwan tanah Persia yang dikenal cerdas dikabarkan tengah mengembangkan senjata. Muhammad Akraminia mengatakan senjata tersebut berupa drone generasi terbaru.
Drone ini diklaim jauh lebih canggih dan punya daya hancur melampaui Arash-2. Drone yang kami perkenalkan pada hari-hari terakhir perang jauh lebih canggih daripada generasi sebelumnya, seperti Arash-2. Kami akan segera memberitahu bangsa Iran mengenai kemampuan teknologi tersebut, kata Muhammad Akraminia. Yang lebih uniknya lagi, Teheran mengembangkan drone tersebut saat perang hebat masih berkecamuk. Di tengah keterbatasan mereka tetap berdiri tegap dan tidak runtuh. Ini sekaligus mempertegas bukti jika industri pertahanan Iran semakin dominan dan maju. Tak hanya mengembangkan drone generasi terbaru, Iran juga masih punya stok rudal yang cukup melimpah. Berbagai jenis rudal dikembangkan untuk kebutuhan pertahanan nasional, mulai dari rudal jarak pendek, menengah, hingga rudal dengan jangkauan lebih dari 2.000 km. Perlawanan tersebut juga nampak jelas dari pernyataan yang dirilis oleh media resmi Iran baru-baru ini. Fars News Agency menuliskan Teheran tidak akan pernah tunduk perintah apapun dari musuh. Media resmi pemerintah Iran ini menegaskan negaranya tetap akan mengembangkan senjata nuklir. Iran tidak punya jalan lain selain mencapai pencegahan nuklir, sehingga opsi militer untuk pendudukan dan pemisahan Iran tak lagi menjadi pilihan, tulis media Fars. Menurut Teheran, kepemilikan bom atom bukan untuk memicu perang total, melainkan membatasi ruang gerak agresi asing. Sebelumnya, Iran dituduh mengembangkan bom atom ini untuk perang besar. Israel dan Amerika Serikat khawatir jika Iran punya bom atom, maka bisa memicu konflik yang jauh lebih besar. Namun semua tuduhan tersebut bisa dibuktikan lewat pernyataan resmi Teheran. Jadi selama ini yang dituduhkan dua negara penjajah terbukti tidak valid. Donald Trump perangi Zionis untuk segera dihabisi. Israel mungkin berpikiran bahwasannya operasi membunuh Mojtaba bisa dilakukan dengan mudah. Zionis seolah merasa di atas angin karena punya pengalaman menghabisi Ayatollah Ali Khamenei. Tapi yang perlu diingat, pembunuhan Ayatollah Ali Khamenei tidak dilakukan Israel sendirian, melainkan bersatu dengan Amerika Serikat yang saat itu tergabung dalam operasi Epic Fury. Pertanyaannya, apakah Trump bakal ikut bergabung dalam operasi pembunuhan Mojtaba? Apalagi sejak perang, keberadaan pemimpin tertinggi Iran ini masih belum diketahui. Tapi yang jelas, Mojtaba masih sehat walafiat meskipun sempat mengalami luka parah. Terlebih lagi, Trump juga masih dendam terhadap anak Ali Khamenei karena rencananya selalu digagalkan. Trump pun belum memberikan keterangan resminya apakah ikut tergabung dalam operasi ataupun tidak. Namun kalau kami prediksi, sang presiden kali ini nampaknya ogah berperang. Israel nampaknya lupa jika hubungannya dengan Amerika Serikat tidak sedang baik-baik saja. Fakta jika Amerika Serikat tidak mendukung operasi ini dilihat dari berita baru-baru ini. Laporan Politico menyatakan Amerika Serikat telah mencabut hak sekutu istimewa terhadap Israel. Seorang penasihat politik AS mengatakan Israel semakin membangkang. Menurutnya, Zionis merasa bahwasannya Amerika Serikat memperlakukan istimewa dibanding sekutu lainnya. Padahal Trump tidak membeda-bedakan dan tetap memperlakukan hak sama terhadap negara sekutu. Ini adalah sebuah kekeliruan menganggap posisinya akan selalu berbeda dari sekutu AS lainnya, ujar penasihat politik AS. Pencabutan hak istimewa AS terhadap Israel juga divalidasi oleh J.D. Vance. Wakil Presiden Amerika Serikat ini menegaskan Israel tidak boleh dipandang sebagai negara paling istimewa. Sinyal renggangnya hubungan kedua negara juga tercermin semakin minimnya komunikasi tingkat tinggi. Biasanya Benjamin Netanyahu selalu mengunjungi Washington paling tidak 5 kali dalam 1 tahun. Tetapi sampai pertengahan tahun 2026, Netanyahu baru menginjakan kaki di AS hanya 1 kali. Agenda ini membahas terkait rencana penyerangan terhadap Iran pada bulan Februari lalu. Merenggangnya hubungan Amerika-Israel juga bisa dibuktikan dari rencana besar Donald Trump. Pemerintah Amerika sudah menjalin kontak dengan oposisi Israel untuk mengkudeta Netanyahu. Bersumber dari Channel 12,
Jajaran pemerintahan Trump meyakini sudah saatnya mengganti rezim Israel. Bahkan pemerintahan Paman Sam sudah menyiapkan beberapa nama penggantinya. Beberapa nama itu seperti Naftali Bennett yang merupakan mantan Perdana Menteri Israel, hingga Gadi Eisenkot yang saat ini menjadi ketua Partai Yashar. Kabar merenggangnya hubungan Trump-Netanyahu semakin menguat. Laporan jajak pendapat menunjukkan posisi sang Perdana Menteri tengah berada di ujung tanduk. Oposisi pemerintahan diprediksi mampu menguasai 61 kursi di parlemen dan unggul jauh dari koalisi Netanyahu yang hanya bisa meraup 49 kursi. Langkah Netanyahu untuk kembali berkuasa hampir dipastikan gagal total. Kepercayaan rakyat Israel terhadap Bibi telah runtuh dan kini mengharapkan perubahan besar. Netanyahu yang awalnya dielulukan sebagai pemimpin pembawa perdamaian, kini mulai dicekam. Mereka menganggap Bibi sebagai Perdana Menteri paling banyak membawa bencana bagi Israel. Gak terhitung sudah berapa kerugian yang diakibatkan oleh perang. Bahkan menurut survei Universitas Hebrew dan Agam Labs, sebanyak 92% masyarakat Israel meyakini Iran telah menang. Survei ini sendiri dikabarkan melibatkan 3.644 warga Israel dengan berbagai latar belakang. Hasil ini menunjukkan bahwa Netanyahu sebenarnya telah kehilangan dukungan dari dalam negeri sendiri. Hal tersebut semakin menguatkan dugaan dia akan diturunkan dalam waktu dekat. Gagalnya pemerintahan Netanyahu dalam memenangkan peperangan tidak hanya merugikan warga Israel, melainkan juga merugikan militer Zionis itu sendiri. Hal ini terutama berkaitan erat dengan slogan kemenangan mutlak pemerintahan Netanyahu. Slogan ini dianggap sebagai sesuatu yang membingungkan dan cenderung menjadi ilusi destruktif. Ilusi tersebut membuat doktrin militer Israel menjadi terkikis. Tentara Israel justru terjebak dalam pusaran balas dendam. Mereka mengabaikan visi politik dan melompati fondasi negara Israel itu sendiri. Tuntutan terhadap penurunan Netanyahu sendiri tak hanya sekadar isu semata. Ribuan masyarakat menggelar demonstrasi dan aksi di berbagai kota di Israel. Sepatu futsal dari Zars ini lagi diskon besar-besaran, cek linknya di bawah ini. Israel semakin diperangi satu dunia. Israel pun sulit untuk mendapatkan bantuan dari para sekutu lainnya. Trump mulai sadar jika peperangan yang terjadi di Timur Tengah diakibatkan oleh ulah Benjamin Netanyahu. Berbagai upaya Trump untuk mendamaikan peperangan Timur Tengah selalu gagal membuahkan hasil. Netanyahu selalu beralasan jika konfrontasi di berbagai lini disebabkan oleh para musuh. Zionis akan terus mengobarkan api peperangan sampai senjata para musuh dilucuti. Namun pepatah mengatakan kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Nampaknya bukanlah sekedar mitos. Entah kenapa Trump kali ini mulai berpihak ke para musuh-musuh Zionis. Washington menyatakan bahwa senjata Hamas tidak perlu untuk dilucuti seperti yang diinginkan Israel. Sebaliknya, Amerika justru menginginkan untuk melanjutkan rekonstruksi di jalur Gaza. Menurut laporan, Washington sudah membuat dokumen yang mewajibkan Israel membayar mahal kehancuran Gaza. Amerika Serikat meminta Israel bertanggung jawab untuk membangun kembali infrastruktur yang hancur, mulai dari air, listrik, hingga fasilitas umum. Padahal sebelumnya, Trump sudah terdoktrin jika Hamas adalah sebuah kelompok teroris. Amerika juga sempat menyampaikan akan menghentikan bantuannya ke Israel jika tak menghentikan serangan ke Lebanon. Kecaman juga datang dari Perancis yang mendesak Israel untuk menghentikan serangannya ke wilayah Lebanon. Pada sebelum-sebelumnya, Jepang juga sempat mendesak agar Israel tidak meningkatkan serangannya ke wilayah Lebanon lagi. Jepang khawatir jika serangan lanjutan akan membuat Iran kembali menutup Selat Hormuz. Setelah kecaman dari Jepang dan Prancis, negara-negara yang tergabung dalam Liga Muslim juga sempat mengecam tindakan Israel ke warga Palestina.
Liga Muslim mengecam tindakan Israel yang telah menyerang pemukim Palestina di tepi barat. Mereka juga melakukan serangan ke beberapa masjid yang ada di kawasan milik Palestina. Tampilanmu makin kece dan pede kalau kamu pakai sepatu running dari Hoka. Cek linknya untuk informasi lebih lanjut. Itulah ulasan Israel cari gara-gara saat Iran dan Amerika Serikat telah sepakat berdamai. Bagaimanakah pendapatmu? Apakah Israel mampu melancarkan operasi pembunuhan Mujtaba Khamenei tanpa bantuan Amerika Serikat? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.